Teman-teman, Areza Official. Hari ini saya sudah berada di Tasikmalaya. Alhamdulillah, besok saya akan menghadiri sebuah event. Ada training juga dan ada meet up dengan teman-teman sejiwa Tasikmalaya. Malam hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama teman-teman yang sedari kemarin malam dari Surabaya menemani saya perjalanan sampai ke Tasikmalaya. Kita akan melakukan obrolan di kamar hotel, ya. Ringan saja obrolan ini tentang peran mereka sebagai seorang ayah. Baik, kita simak bagaimana obrolan malam hari ini. Pertanyaan pertama. Seorang ayah adalah, karena yang ditanyakan ayah berbeda dengan suami, maka ayah adalah sosok orang yang bersosok non ekspresi, tapi kasih sayang terhadap anak hampir sama dengan seorang ibu. Sudah. pertanyaan yang sama. Seorang ayah adalah seseorang yang merawat anak-anak mereka dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati hingga menjadi besar. apa ayah bagi dirimu? Ayah adalah ini menurut pendapat saya, yang pertama, seorang laki-laki yang mau dan mampu untuk yang pertama mengasuh anak, kedua membimbing anaknya, ketiga menjaga anaknya selama akhir hayatnya, sampai akhir hayatnya. Begitu. Terima kasih. apa halnya membuat kamu tersadar bahwa engkau adalah seorang ayah dengan segudang tanggung jawabnya? Saat anak saya sudah mulai dewasa dan dia sudah mulai bersekolah, banyak hal-hal yang memang harus dikerjakan oleh seorang ayah. Saat mengantarkan sekolah, saat membimbing anak agar dia tidak mudah menangis, saat menjadikan seorang anak menjadi kuat dan berani dalam hidupnya. Dan ayah adalah seorang yang sangat berguna bagi anak, karena dengan seorang ayah, anak akan menjadi seorang anak yang benar-benar tulus dan menjadi seorang anak yang benar-benar mencintai ayahnya. Terima kasih. Pertanyaan yang sama, pertanyaan kedua. Apa hal yang membuat kamu sadar bahwa kamu adalah seorang ayah dengan sejuta tanggung jawabnya? Yang pernah saya alami, yang pertama, di saat anak merasa cemburu akan kesibukan seorang ayah. Biasanya kalau ayah sudah bekerja, dia akan lupa waktu untuk mengajak main anaknya saat di rumah. Yang kedua, anak butuh dilatih mental saat dia sudah bersekolah, bergaul dengan teman-temannya. Karena kalau sebagai seorang ayah tidak melatih mental anaknya, kemungkinan besar si anak ini akan selalu menjadi bahan bullying di sekolah. Dua itu tadi yang membuat saya sadar, oh ya, bahwa saya ini seorang ayah. Saya harus memberikan apa yang menjadi hak seorang anak, apa yang menjadi tanggung jawab seorang ayah. Terima kasih. Yang membuat kamu merasa dan sadar menjadi seorang ayah dengan segudang tanggung jawabnya? Bagi saya, menjadi seorang ayah ketika anak saya nomor pertama lahir. Dari situ saya sudah merasa udah saatnya saya menjadi seorang ayah untuk mengayomi dia,
untuk menjaga dia, untuk mengasuh dia, membimbing dia, dan sebagai contoh dia dewasa nanti. Dan setelah lahir anak yang kedua, itu menurut saya sudah lebih merasa kebapaannya. Jadi saya harus lebih powerful untuk menjaga mereka berdua, untuk memberi contoh mereka berdua, untuk mengayomi mereka berdua. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, apa pesan kamu kepada anak untuk masa depannya? Pesan saya untuk anak saya yang bernama Fajar, jadilah anak yang soleh, menurut kepada orang tua, dan selalu berusaha untuk belajar dan terus belajar agar bisa menambah pengetahuan. Dan pesan kedua adalah kamu harus menjadi seorang yang kuat dan tegar, harus menjadi seorang anak yang benar-benar bisa menjadikan orang tuanya bangga dan menjadikan orang tua menjadi senang atas prestasi dan kebaikan-kebaikan dan keunggulan-keunggulan yang mengantarkanmu kepada kesuksesan. Apa pesan kamu kepada anak untuk masa depannya dia? Oke, buat anakku yang bernama Kinanti, untuk pesan ayah kepada kakak, jadilah anak yang benar-benar kuat, yang patuh terhadap omongan orang tua, yang selalu senang dalam belajar, yang tetap belajar ngaji juga sampai besar, terus menjadi bertanggung jawab, sosok pelindung. Suatu saat mungkin kalau ayah sudah nggak ada, bisa menjadi pengganti ayah buat bunda sama adiknya. Untuk anak yang kedua, namanya Kirana, pesan ayah sama seperti pesan ayah ke kakak Kinanti. Terima kasih. Pertanyaan yang sama, apa pesan kamu untuk anak untuk masa depannya dia? Baik, untuk pesan anak pertamaku yang bernama Zahra, yang pertama, jadilah anak yang solehah. Terus yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, jadilah contoh untuk adikmu Novi, bermental kuat, jangan gampang nangis. Dan untuk anak keduaku yang bernama Novi, jadilah adik yang sekali-sekali mengalah kepada kakaknya. Jangan selalu ingin dimengerti ya. Jangan. Udah. Terima kasih. Terakhir, apa pesan untuk istri sebagai partner bersama membimbing, membesarkan anak-anak? Pesan saya untuk istri saya, jadilah seorang ibu yang baik, jadilah seorang ibu yang mengerti bagaimana keluhan seorang anak, jadilah seorang ibu yang menjadi penyayang dan perhatian kepada anak-anakmu.
Dan kedua, istri, kamu harus menjadi seorang ibu yang bisa mendidik, yang bisa membesarkan, dan bisa memberikan contoh untuk anakmu agar dia menjadi anak yang bisa bermanfaat untuk semua orang. Dan yang ketiga, jadilah seorang ibu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang anak. Jadilah seorang ibu yang jika engkau tidak ada, maka anakmu mencari. Jadilah seorang ibu yang jika anakmu menangis, anakmu nakal, dan anakmu menjadi tidak baik, maka kamu orang yang pertama yang menenangkannya dan orang yang pertama yang memberi nasihat pada anakmu agar dia bisa menurut kepadamu. Terima kasih. Yang terakhir, apa pesan kamu untuk istri sebagai partner membesarkan, mendidik anak-anak bersama? Pesan buat istriku sebagai partner ya, yuk kita sama-sama mengkoreksi diri, melembutkan hati, memberikan kata-kata positif kepada anak, berusaha ada di setiap butuhnya anak, dan kita sama-sama juga saling berkomunikasi jika ada sedikit salah paham, dan pastinya kita juga harus sepemikiran, sejiwa juga, supaya kita bisa saling beriringan berdua, berpasangan juga dengan anak-anak kita. Terima kasih. Terakhir, apa pesan kamu untuk istri sebagai partner membesarkan anak-anak bersama? Sebelumnya saya pribadi mau menyampaikan terima kasih kepada istri saya yang sudah melahirkan 2 anak saya dengan bertaruh nyawa. Dan pesan saya kepada istri sebagai partner, lebih bersabarlah dalam membimbing anak, karena setiap anak itu berbeda-beda. Kita hanya perlu mengarahkan, janganlah menuntut anak seperti kemauan kita, karena tidak semua anak itu sama. Ibarat pohon, satu buah dengan satu buah, meskipun di pohon yang sama, itu matangnya berbeda, tidak bisa sama. Jadi seperti itulah anak, jangan disamakan.